juga Tuhan boleh memberkati Tuhan dengan nyanyian, pujian, syukur kami pagi hari ini di hadapan Tuhan. Bahkan hari ini kami memberikan hidup kami, tubuh kami sebagai persembahan yang kudus, yang tak bercacat, sekiranya berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini yang sudah Tuhan beri buat kehidupan kami. Tuhan memberikan kepada kami umur panjang, nafas, dan kesehatan, sehingga kami boleh ada dan kami mau pakai hidup kami hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Berkati kami semuanya Tuhan, tolonglah kami ketika kami nanti mendengarkan firman-Mu, sehingga kami bukan hanya menjadi pendengar saja, melainkan kami boleh belajar menjadi pelaku-pelaku daripada kebenaran firman-Mu. Kami siapkan tanah hati kami yang paling terbaik Tuhan, agar setiap benih firman-Mu itu boleh tumbuh, berakar kuat, dan boleh berbuah-buah lebat, agar nama-Mu dipermuliakan atas hidup kami. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu penuh dengan kekurangan dan keterbatasan. Kami meminta guru besar hamba-Mu yaitu Roh Kudus, agar menuntun lidah mulut hamba-Mu untuk memperkatakan firman-Mu sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan untuk disampaikan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami menerima kebenaran firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita katakan bersama-sama. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Shalom. Hari Minggu seringkali bagi anak-anak Tuhan itu menjadi sebuah tantangan ketika cuaca itu hujan. Di daerah kita itu serba sulit. Hujan, takut hujan, banjir nggak bisa lewat. Tetapi bagi nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, saya sebagai seorang hamba Tuhan akan terus menjalankan tugas pelayanan gerejawi, melayani Bapak Ibu Saudara, dan pagi hari ini kita sudah memasuki minggu yang ketiga kalau tidak salah di bulan September. Tak lama lagi kita akan menyelesaikan tahun 2022 dan tak lama lagi kita akan memasuki tahun yang baru 2023. Seringkali saya juga berpikir dan saya juga merefleksikan hidup saya. Sungguh kalau bukan karena Tuhan, kita mungkin tidak bisa menjalani hidup hari-hari kita sampai pagi hari ini. Dan puji bagi nama Tuhan, tentu Tuhan yang saudara sembah juga Tuhan yang saya sembah. Tuhan yang menyertai setiap perjalanan hidup kita, hari lepas hari, tantangan demi tantangan, susah senang, terberkati atau belum terberkati. Tetapi saya selalu mengajak kepada Bapak Ibu Saudara, selalu mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu baik. Amin, haleluya. Hari ini kita akan mendengar seri khotbah lagi. Saya akan loncat-loncat Bapak Ibu Saudara, karena tentu saya harus mengingatkan kembali cuplikan-cuplikan renungan-renungan khotbah yang sudah disampaikan beberapa bulan terakhir ini, untuk mengingatkan kepada kita semuanya bahwa identitas diri itu sangat penting.
Identitas diri itu melekat di dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya. Saya berharap dan saya juga memacu diri saya sendiri, menyemangati diri saya juga secara pribadi, untuk saya juga bisa mengakhiri pengiringan saya kepada Tuhan dengan baik. Yang saya takut kalau Tuhan tidak kenal sama saya. Yang saya takut Tuhan tidak mengajak saya ke pesta perjamuannya. Itu yang saya takut. Makanya setiap diri kita harus ada rasa takut hal-hal yang seperti itu. Sehingga ketika kita punya rasa takut hal-hal yang seperti itu, takut kita tidak bisa berjumpa dengan Tuhan, takut untuk kita tidak mendapat bagian dalam kerajaannya, takut untuk kita tidak bisa bersama-sama dengan Dia memerintah di kerajaannya. Itu akan menjadikan kita selalu mengintrospeksi diri kita, memacu diri kita untuk semakin hari semakin mengasihi Tuhan lebih daripada apapun yang kita miliki. Dan pada pagi hari ini saya akan lompat-lompat di dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan, supaya saudara ingat kembali dan saudara mungkin membuka catatan-catatan saudara kembali yang selama ini saudara catat akan kebenaran firman Tuhan, sehingga hidup kita selalu dipenuhi dengan belajar. Amin. Belajar itu tidak pernah mengenal usia. Ada yang kata bapak saya, belajar itu ada yang bayar, ada yang gratis. Kalau saya sampai hari ini belum memiliki kemampuan untuk bisa membayar di dalam belajar, sehingga saya mencari pelajaran-pelajaran yang tentunya pelajaran sesuai firman Tuhan yang bisa didapatkan dengan cara gratis, ya, sehingga kita bisa belajar dimanapun kita berada, sehingga kita tidak kekurangan cakrawala, hikmat, pengetahuan akan apa yang sudah Tuhan berikan di dalam setiap diri kita, yaitu kepintaran dan kecerdasan. Bapak Ibu Saudara, kalau ada tema yang terus-menerus diulang setiap saya berkhotbah, adalah tema tentang hubungan, relationship, ya, tentang hubungan. Itu yang selalu saya ulang-ulang setiap saya menyampaikan firman Tuhan. Tema mengenai membina hubungan. Kenapa demikian? Karena menurut saya menganggapnya itu sangat penting. Meskipun sudah dikorbankan berkali-kali, tidak berarti membuat kita ataupun membuat saudara itu mengerti. Karena ini sesuatu yang sangat penting, itu sebabnya ini harus menjadi pedoman bagi kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Harus menjadi prinsip di dalam hidup setiap kita yang mengaku diri kita sebagai anak-anak Tuhan. Karena hidup kita ini didesain. Minggu kemarin kita sudah mendengar khotbah yang disampaikan oleh Bapak Randi bahwa kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Karena hidup kita ini didesain oleh Tuhan sedemikian rupa sehingga kita perlu yang lain. Saudara tidak didesain untuk hidup sendirian, betul? Kita itu didesain, diciptakan oleh Tuhan bukan untuk hidup sendirian. Tuhan mendesain kita sedemikian rupa sehingga kita perlu untuk membangun hubungan atau membina hubungan. Nanti saya akan tarik korelasinya dengan identitas.
diri kita sebagai anak-anak Tuhan. Itu sebabnya Allah menciptakan manusia. Karena Allah ingin membangun hubungan dengan manusia. Saudara diciptakan itu serupa dan segambar dengan Tuhan. Itu sebabnya saudara pasti kepingin membangun hubungan. Karena kita diciptakan serupa dengan gambar Tuhan. Sekali lagi Tuhan menciptakan kita karena Tuhan ingin membangun hubungan dengan manusia. Terlebih lagi kita manusia yang diciptakan oleh Tuhan tentunya juga punya keinginan sama seperti Sang Pencipta kita, membangun hubungan. Tetapi kita juga tahu kalau kita membangun hubungan yang salah, maka hidup kita akan menderita karenanya. Jadi kita ada membangun hubungan yang benar, ada membangun hubungan yang salah. Nah, membangun hubungan yang salah itu akan membuat kita menderita oleh karena keputusan kita membangun hubungan yang salah tersebut. Ada seorang hamba Tuhan, ini seorang hamba Tuhan, saya tidak sebutkan inisialnya. Dia menulis seperti ini. 90%, ini seorang hamba Tuhan menulis seperti ini. Saya cuplik kalimatnya. 90% dari sakit dalam hidup saya karena saya menaruh kepercayaan kepada orang yang salah. Mungkin hal yang sama terjadi dalam kehidupan saudara. Kita salah memilih teman, kita salah memilih partner, kita salah memilih pacar, kita salah memilih rekan bisnis. Itu sebabnya sampai hari ini mungkin kita masih menanggung kerugian daripada salah memilih teman. Dan mungkin juga ada saudara-saudara ini masih berteman dengan teman yang salah dan saudara sama sekali nggak tahu kalau saudara sedang berteman dengan teman yang salah. Tidak disadari. Itu sebabnya bersyukurlah kalau hari ini saudara diberitahu melalui kebenaran firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Karena kalau kita tidak diberitahu, kita tidak akan pernah tahu. Saya juga banyak diberitahu, makanya saya akhirnya menjadi tahu. Kita buka Alkitab kita. Injil Matius pasal yang ke-22, ayat 37 sampai 39, dan saya ambil dalam terjemahan baru. Kelihatan ya Bapak Ibu Saudara. Ayat 37, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang utama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan seperti ini. Ini bahasa Indonesia sehari-hari. Yesus menjawab, cintailah Tuhan Allahmu dengan sepenuh hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan seluruh akalmu. Itulah perintah yang terutama dan terpenting. Perhatikan, ada tanda serunya. Berarti ini cukup penting yang harus kita perhatikan dan harus kita jalankan. Karena merupakan satu tanda seru, yaitu tanda perintah. Perintah kedua sama dengan yang pertama itu. Cintailah sesamamu seperti engkau mencintai dirimu sendiri. Di sini saya harap untuk entah berapa kali saya mencoba untuk menekankan kepada saudara sesuatu yang mungkin kita itu hafal di luar kepala kita, sesuatu yang mungkin sering kita dengar dan mungkin kita sudah tahu ayat-ayat ini, sesuatu yang biasa, tetapi seringkali yang biasa tidak kita perhatikan. Yang sering kali kita hafal itu
dengar, firman Tuhan yang kita dengar, seringkali kita tidak perhatikan. Akibatnya jadi perkara yang luar biasa karena kita tidak memperhatikannya. Alkitab berkata, kasihilah Tuhan Allahmu. Berarti ini berbicara bangun sebuah hubungan dengan Tuhan. Dengan sedemikian rupa kita diminta untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Dengan kekuatan, kemampuan, akal budi kita membangun hubungan dengan Tuhan sedemikian rupa sehingga engkau bisa merasakan kasih-Nya Tuhan dan engkau bisa mengasihi Dia kembali. Sampai di sini bisa mengerti apa yang saya sampaikan? Kasihilah Tuhan. Pertanyaannya, kenapa kita perlu mengasihi Tuhan? Karena pada saat kita mengasihi Tuhan, pada saat kita membangun hubungan dengan Tuhan, kita jadi mengenali diri kita sendiri. Amin. Ketika kita membangun hubungan dengan Tuhan, ketika kita mengasihi Tuhan, sebenarnya kita itu sedang belajar mengenali diri kita sendiri. Bukan membuat kita kemudian super religius, bukan membuat kita kemudian jadi orang yang sok agamawis, tapi pada saat kita mengenali Tuhan, saat kita membangun hubungan dengan Tuhan, kita mengenal siapa pencipta kita. Dan karena kita diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan, kita jadi mengenali diri kita sendiri. Amin. Saya coba pelan Bapak Ibu Saudara. Ya, saya coba rem-rem. Sebetulnya saya pengen begini. Jadi saya akan rem-rem. Kita jadi mengenali diri kita sendiri. Baru pada saat itu kita bisa mencintai sesama seperti kita mencintai diri kita sendiri. Yang setuju katakan amin. Kenapa sih kita harus mengasihi Tuhan? Kenapa sih kita harus membangun hubungan dengan Tuhan? Tujuannya supaya kita bisa mengenali diri kita sendiri. Kalau sudah kita bisa mengenali diri kita sendiri, kita bisa mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri sendiri. Saudara nggak mungkin bisa mencintai sesama manusia kalau saudara tidak mencintai dirimu sendiri. Dan saudara nggak bisa mencintai diri saudara sendiri, saudara nggak bisa mengagumi apa yang Tuhan buat atas kehidupan saudara kalau saudara nggak mengenal siapa Tuhan saudara. Simpel sebetulnya mengiring Tuhan itu enak, sederhana sekali. Jadi penting untuk kita mengenal siapa Tuhan kita. Waktu kita mengenal Tuhan, waktu kita mengenal Dia, kita menemukan bahwa kita diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Amin. Jadi ketika kita belajar mengenal Dia, kita baru tahu ternyata kita itu serupa, segambar dengan Tuhan kita. Dan kita menemukan identitas pribadi kita. Ketika kita tahu bahwa kita itu serupa dengan gambar Tuhan, kita itu menemukan identitas pribadi kita. Identitas pribadi kita jadi jelas. Pada saat kita mengenali Tuhan, dan bukan cuma identitas pribadi kita yang jelas, kita juga jelas mengenai rencana Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Bukan saja identitas kita yang jelas, tetapi kita mengenal dan kita mengetahui rencana Tuhan atas hidup kita. Sampai di sini mengerti apa yang sudah saya katakan? Amin ya. Bukankah benar kalau saudara mau tahu tujuan daripada sebuah barang, saudara paling baik datang kepada penciptanya. Saudara kalau pengen tahu barang itu seperti apa, tentu saudara harus datang kepada yang membuatnya.
Karena penciptanya bisa menceritakan kepada saudara. Buat apa barang tersebut dia ciptakan? Saudara diciptakan itu, saudara didesain itu ada maksud. Dan segala sesuatu yang ada di sekitar saudara, segala sesuatu yang ada di sekitar kita ini ada untuk satu tujuan yang pasti. Segala sesuatu ada untuk tujuan yang pasti. Kacamata yang saya pakai, umpamanya ya, kacamata yang saya pakai ada untuk satu tujuan yang pasti. Yang ada di sekitar kita saja. Kursi yang saudara duduki itu dibuat untuk satu tujuan yang pasti. Sepatu yang saudara pakai itu juga diciptakan untuk satu tujuan yang pasti. Nah, kalau segala sesuatu ada untuk tujuan yang pasti, itu berarti hidup kita juga ada untuk satu tujuan yang pasti. Tidak ada amin. Apa karena dingin? Habis kehujanan nih Pak, baru karena kehujanan deras nih Pak. Bukan kebetulan saudara itu hadir di dunia ini. Membangun hubungan dengan Tuhan, itu berarti saudara mengenali diri sendiri, dan dari situ saudara bisa mengasihi orang lain. Saudara tidak mungkin bisa mengasihi orang lain kalau saudara tidak mengenal diri sendiri. Saudara tidak mungkin bisa mengenal diri sendiri kalau saudara tidak mengenal Tuhan yang menciptakan saudara. Itu melingkar saja itu. Tidak bisa diputuskan tuh Bapak Ibu. Kalau saudara membangun hubungan dengan Tuhan, kalau saudara membangun hubungan dengan pencipta saudara, pada saat saudara membangun hubungan dengan Tuhan, saudara menemukan jati diri saudara. Ini yang saya rasakan beberapa bulan terakhir ini. Bahwa saudara berbeda dengan yang lain. Saudara nggak perlu berkompetisi dengan yang lain. Saudara punya spesifik tujuan yang pasti yang Tuhan berikan khusus buat saudara. Saudara punya yang namanya nilai hidup pasti di dalam dia. Amin. Saudara itu punya nilai hidup yang pasti di dalam dia. Dan itu menjadi kunci dalam saudara menentukan hubungan saudara dengan sesama manusia. Hubungan saudara dengan Tuhan menentukan hubungan yang saudara bina dengan sesama manusia. Sampai di sini mengerti? Mengerti ya Bapak Ibu Saudara ya? Saya yakin ketika saudara mengerti, saudara memahami, saudara mempraktekannya, saya yakin ke depan saudara akan menjadi garam dan terang bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Beberapa minggu yang akan datang saya akan menyampaikan tentang garam dunia dan terang dunia, salah satu identitas yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Sampai di mana tadi? Gak heran kalau saudara nggak punya hubungan dengan Tuhan. Kalau seorang tidak mempunyai hubungan dengan Tuhan, maka yang menjadi patokan mereka dalam berhubungan dengan manusia adalah apa yang dilihat oleh Tuhan. Saya mau ringkas seperti ini. Tidak heran bagi orang yang tidak membangun hubungan dengan Tuhan. Jadi ketika orang itu membangun hubungan dengan sesamanya, dia tidak pakai patokan kebenaran firman Tuhan. Dia tidak pakai patokan hubungan dia dengan Tuhan. Dia tidak pakai patokan hubungan dia dengan penciptanya, tetapi patokannya, gambarannya, dia patokannya dengan dunia. Dia sejajarkan dengan gambaran dunia. Itu orang-orang yang tidak membangun hubungan dengan Tuhan. Kenapa kita berpartner sama seseorang? Kenapa saudara berpartner dengan dia? Ya seringkali jawabannya ya relatif Pak. Oh karena dia kaya Pak, dia gampang. Kalau saya perlu apa-apa gampang untuk dipinjami uang. Oh karena dia fisiknya cantik Pak, ganteng, makanya saya mau jadi pacarnya dia. Oh karena
dia pintar masak Pak, sehingga saya nggak perlu pergi ke warung makan. Kita gagal untuk melihat lebih jauh daripada itu, dan ada berapa banyak di antara kita yang sampai hari ini menanggung sakit karena disakiti oleh orang yang ganteng atau orang yang kaya tersebut. Betul atau tidak yang mudah-mudahan? Makan itu ganteng, nah, orang tua saya makan itu cantik, makan itu orang tua saya memberikan tips, jangan cari yang ganteng, jangan cari yang kaya, tapi cari yang pintar. Karena kaya belum tentu pintar, pintar masih bisa cari uang, bisa jadi kaya. Kalau itu tidak berlaku buat hamba Tuhan, nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Itu nggak boleh berlaku buat saya, nggak boleh, nggak boleh. Kecuali saya sekuler, boleh lah. ya. Seringkali makanya kita menanggung sakit karena kita berteman, berhubungan dengan orang yang salah. Bahkan kita tidak merasa kalau orang itu bermasalah, jadi kita berteman saja sehingga kita menanggung rasa sakit. Dan hamba Tuhan tadi mengatakan 90% kita menanggung rasa sakit, sampai hari ini masih menanggung rasa sakit tersebut. Perhatikan deh ya, perhatikan. Orang yang tadinya kenal Tuhan, terus kemudian hubungan dengan Tuhan mulai ngaco. Tadinya orang itu berhubungan dengan Tuhan dengan baik, tiba-tiba hubungannya dengan Tuhan itu ngaco, jadi kacau. Apa yang terjadi? Hubungannya dengan sesama juga mulai ngaco. Perhatikan saja. Kalau hubungan kita dengan sesama kita kacau, itu bisa dipastikan hubungan kita dengan Tuhan kacau. Setuju? Kalau hubungan kita dengan Tuhan baik, pasti hubungan kita dengan sesama baik. Hubungan dengan sesama juga mulai kacau. Karena apa? Karena kita mulai kacau hubungan kita dengan Tuhan. Karena apa? Karena terang yang tadinya dia punyai, ya, menerangi hidupnya, tidak lagi bersama dengan dia. Itu sebabnya dia tidak bisa meraba atau menentukan siapa yang membina hubungan dengan dia. Penting untuk kita mengerti ini, sebab saudara diciptakan untuk membina hubungan. Yang setuju katakan amin. Saudara itu diciptakan untuk membina hubungan. Identitas kita itu membangun hubungan. Karena Tuhan menciptakan kita, karena Tuhan ingin membangun hubungan, ingin berkomunikasi dengan manusia. Penting Bapak Ibu Saudara, penting. Penting untuk kita mengerti. Membangun hubungan itu menunjukkan identitas kita, dan itu merupakan jaringan dalam kehidupan saudara. Sumber kita adalah pertemanan yang kita punya. Kalau pertemanan saudara sehat, maka saudara mempunyai sumber yang sehat di dalam hidup ini. Kalau saudara mempunyai pertemanan yang kurang sehat, maka sumber yang saudara alami adalah sakit. Tahukah bahwa masa depan yang Tuhan janjikan buat hidup saudara tersembunyi dalam sebuah hubungan? Saya membaca beberapa hari terakhir ini tentang buku yang berjudul Hubungan. Masa depan yang Tuhan janjikan buat saudara itu tersembunyi dalam sebuah hubungan. Ini alasan mengapa setiap kali saya berkhotbah selalu mengingatkan kepada saudara tentang pentingnya hubungan dalam hidup kita semuanya. Sampai hari ini pun saya memperhatikan sungguh-sungguh siapa yang jadi teman saya. Karena ini menentukan hidup saya. Saya bersyukur untuk hidup saya sampai hari ini. Tapi kalau saya nggak hati-hati dengan pertemanan yang saya bina hari ini, tidak ada jaminan bahwa saya akan terus hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Nah, pada saat saya mempersiapkan ini, saya mendengar seorang hamba Tuhan punya satu definisi yang sangat simpel mengenai teman. Ini hamba Tuhan ini ngobrol, dia kasih tahu kepada saya cuplik kalimat. Ini definisi teman, ini definisi teman. Baca
Bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 2, 3. Teman adalah seseorang yang tidak membahayakan buat. Kalau membahayakan itu bukan. Kalau jahat itu bukan. Saya pikir-pikir bener juga ini kalimat. Saya cubit aja lah. Jadi statement khotbah pada pagi hari ini. Ya saya pikir-pikir nih. Oke juga ini kalimatnya. Teman adalah seseorang yang tidak membahayakan buat saudara. Kalau dia membahayakan, dia tidak bisa disebut dengan teman. Teman saudara yang sesungguhnya adalah orang yang tidak membahayakan buat saudara. Teman sejati adalah, ini teman sejati, semoga saja saudara punya, seseorang yang mengasihi Anda. Itu teman sejati. Teman sejati adalah yang mempercayai saudara, yang tidak sungkan untuk menegur saudara pada saat saudara berjalan menuju kepada kesuraman. Itu teman sejati. Teman sejati adalah orang yang tidak menahan pengampunannya pada saat saudara berbuat salah. Itu teman sejati. Jika saudara tidak punya pengampunan, saudara tidak akan punya teman. Karena seorang teman sejati, dia tidak menahan pengampunannya. Teman sejati tidak menahan pengampunan. Teman sejati adalah orang yang membantu kita, memberikan kepada kita kepercayaan akan masa depan yang kita punya, menolong kita untuk maju. Itu teman. Yang gak suka lihat pada saat kita mundur, itu teman. Yang melihat ke depan, yang mempersiapkan kita untuk menyambut masa depan, itu teman sejati. Mereka memperkaya hidup kita dengan hal-hal yang positif. Itu teman sejati. Meluaskan dunia kita dengan hal-hal yang positif. Itu teman sejati. Bukan mengajari meluaskan dunia saudara dengan hal-hal yang negatif. Kalau hal-hal negatif, berarti itu bukan teman yang sejati. Saudara salah memilih teman. Saya tidak menyuruh menjauhinya loh ya, enggak loh ya. Saudara mungkin cuma salah teman. Kalau teman saudara memperkenalkan saudara dengan narkoba atau minuman keras, itu bukan teman sesungguhnya. Amin? Amin? Pak, kita ada Pak minum setengah gelas saja Pak. Setengah gelas kalikan aja 10 Pak. Pas hari Natal gitu. Satu botol loh. Kalau seorang teman yang saudara sebut teman memperkenalkan saudara pada judi, tentang perselingkuhan, tentang jahatin orang, itu bukan teman sejati. Kalau ada teman yang ngajarin saudara korupsi, itu bukan teman sejati. Teman sejati itu tidak akan mencelakai kita. Dia akan mendorong kita untuk maju. Dia akan mempersilahkan kita untuk maju, bukan menghalangi kita untuk maju. Yang percaya katakan. Saya sebut teman senang melihat pada saat seseorang itu diberkati. Teman itu akan senang melihat kalau saudara itu diberkati. Mari kita melihat beberapa wisdom atau beberapa hikmat yang Tuhan sampaikan dalam pengajarannya. Dalam Injil Lukas, dimulai dari ayat yang ke-39, dia menyampaikan beberapa hal yang kalau kita baca sekaligus, seolah-olah Tuhan itu ngomongnya semrawut. Tapi sebetulnya kalau saudara pikir, dia nggak sama sekali ngomongnya nggak semrawut. Dia justru ngomong dengan sistematis. Itu menurut saya. Ya, dimulai dari ayat 39. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Nah, kita tahu bahwa Tuhan tidak bicara mengenai orang buta secara fisik. Tetapi yang dia katakan di sini adalah orang yang tidak jelas mempunyai arah tujuan di dalam hidupnya. Orang yang tidak punya sense of direction. Orang yang seperti ini akan mudah dihanyutkan.
Orang yang seperti ini akan mudah diselewengkan. Orang yang seperti ini mudah dihamiri. Orang yang seperti ini mudah mendapatkan berita-berita hoax. Kalau saudara tahu tujuan hidup saudara, maka saudara nggak gampang untuk disesatkan. Amin. Saudara nggak gampang dipengaruhi. Saudara nggak gampang untuk dibawa ke satu tempat. Tapi sekali lagi pertanyaannya, bagaimana saudara punya sense of direction dalam hidup ini kalau saudara nggak mengenal Tuhan? Nggak bisa. Kalau kita nggak mengenal Tuhan, kita nggak punya sense of direction. Kita akan mudah dihanyutkan. Kita akan terhamiri, Bapak Ibu Saudara. Kita akan terhamiri. Saudara perlu punya arah dan tujuan dalam hidup ini. Kalau saudara mengerti arah dan tujuan saudara, maka saudara tidak gampang untuk ditarik ke tempat-tempat yang negatif, ke hal-hal yang tidak benar. Karena tidak mungkin kita dituntun sama orang buta. Saudara buta menuntut orang buta. Saudara sesat menuntut orang sesat. Maksudnya kemana? Logam. Orang yang buta adalah orang yang tidak pernah mau membangun hubungan dengan Tuhan. Membangun hubungan dengan Tuhan itu bukan 1 hari 2 hari. Membangun hubungan itu setiap saat, setiap waktu. Membangun hubungan salah satunya juga beribadah kepada Tuhan seperti pagi hari ini. Itu membangun hubungan. Dengan kita membangun hubungan, kita tahu identitas diri kita. Bahwa kita diciptakan oleh Tuhan untuk menjadi penyembah. Ya. Dijadikan sebagai pribadi penyembah, membangun hubungan dengan Tuhan. Kalau kita membangun hubungan dengan Tuhan dengan baik, pasti kita bisa mengenali diri kita sendiri dengan baik. Ketika kita mengenali diri kita sendiri dengan baik, kita bisa mengasihi sesama manusia seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Bisa mengerti apa yang saya maksud? 1 Korintus 15 ayat yang ke-33 adalah ayat yang semua kita kenal. Dikatakan seperti ini, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Artinya begini, kalau kebiasaanmu yang baik semakin berkurang, atau kebiasaanmu yang baik mulai rusak, berarti engkau sedang tersesat. Ini arti ayat ini. Saya artikan secara sederhana saja. Tapi banyak di antara kita nggak tahu kalau kebiasaan yang baik kita mulai berkurang. Kenapa demikian? Karena kita nggak pernah melakukan general check up. Kita tidak pernah melakukan introspeksi diri kita. Sudah sampai di mana hati kita kepada Tuhan? Sudah sampai di mana kerohanian kita kepada Tuhan? Sudah sampai di mana level kerohanian kita kepada Tuhan? Kita tidak pernah check up kesehatan kerohanian kita. Kita rasa kita kuat, kita rasa kita masih mampu, kita rasa kita masih bisa beribadah, kita rasa kita masih bisa bertepuk tangan. Kita kan cuma rasa saja. Tetapi kita tidak pernah coba check up, meneliti, memperhatikan, memeriksa hidup kerohanian kita. Sudah sampai di mana? Apakah sudah mulai berkurang ataukah sudah mulai rusak? Kalau sudah mulai berkurang atau sudah mulai sedikit rusak, berarti kita tersesat dan kita harus kembali kepada jalan yang sudah diberikan kepada Tuhan, yaitu membangun hubungan kembali kepada Tuhan. Saya berharap saudara mengerti akan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Jadi kalau saudara tersesat tanpa saudara tahu, besar kemungkinan saudara digandeng sama orang yang tersesat juga. Dan Alkitab berkata, saudara akan menemukan lubang dan jatuh bersama-sama. Tidak mungkin orang buta menuntut orang buta. Orang yang melihat yang menuntut orang buta. Kebenaran firman Tuhanlah yang akan menuntun kita. Amin. Kebenaran firman Tuhanlah yang akan menuntun kita. Kemudian Yesus bicara mengenai orang buta. Menurut saya juga adalah menggambarkan seseorang yang tidak bisa memberikan kontribusi. Orang buta itu ya berbicara pribadi yang tidak bisa memberikan kontribusi. Karena orang buta dia tidak bisa melihat, apalagi untuk dirinya sendiri. Dia perlu bantuan orang lain. Mereka adalah orang-orang yang selalu perlu dibantu oleh orang lain. Itu orang buta. Orang buta tidak bisa melihat dirinya
saudara bisa melihat dirinya sendiri. Pertanyaannya, saudara buta atau saudara melihat? Saudara buta atau saudara melihat? Kalau kita buta, kita tidak bisa melihat diri kita sendiri. Rasanya benar sendiri, dunia itu yang salah. Kalau itu tanda-tanda muncul di dalam hatiku dan hatimu, berarti engkau sudah tersesat. Saya berharap hari ini mata rohanimu melihat. Amin. Amin. Dalam hidup ini sulit untuk saudara bisa menemukan tujuan hidup dari kehidupan kita kalau saudara tidak belajar untuk berkontribusi. Hidup adalah memberi. Jadi kalau saudara tidak belajar untuk berkontribusi, saudara sulit untuk menemukan tujuan hidup saudara. Saudara enggak menemukan tujuan hidup saudara sampai saudara belajar berkontribusi. Perhatikan, kalau saudara belajar berkontribusi dan ternyata kontribusi saudara memenuhi kebutuhan orang banyak, maka besar kemungkinan saudara sedang menemukan tujuan hidup orang lain dan menemukan tujuan hidup saudara sendiri. Amin. Hidup itu untuk membangun hubungan. Kita tidak bisa hidup sendiri. Bergereja juga tidak bisa hidup sendiri. Amsal 13 ayat 20. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi. Kita tahu ayat ini. Sudah pernah saya khotbahkan beberapa kali. Cuma sekali lagi, hanya karena kita tahu, hanya karena kita hafal, hanya karena kita sering mendengar, bukan berarti kita sudah menjalankannya. Karena ayat ini terus terang saya kasih tahu kepada saudara, terus terang lebih mudah untuk dihafal atau dibaca. Ayat ini mudah untuk dihafal, dibaca, atau dilakukan. Pasti dihafal, bukan? Pasti dihafal, kan? Kemudian Yesus bicara di ayat yang ke-41 di dalam Injil Lukas, ya, pasal yang ke-6 tadi. Mengapa engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedang balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimana engkau dapat berkata kepada saudaramu, saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu, padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Saudara pernah membuka, mempelajari selumbar itu seperti apa? Selumbar itu seperti apa? Pernah? Selama ini kan selumbar di matamu, gitu kan? Selumbar itu serpi, Bapak Ibu Saudara. Artinya itu serpi. Kalau saudara menggergaji kayu, ada debu, serbuknya itu. Satu kecil itu yang namanya selumbar atau serpi. Kecil atau besar? Saudara menggergaji ini, karena ada serbuknya itu. Bisa kan sedikit, satu kecil aja. Itu selumbar. Satu itu namanya serpi atau selumbar. Nah, ini orang yang digambarkan di dalam Alkitab. Tuhan tidak sedang menggambarkan saya atau saudara, supaya saya dan saudara jangan tersinggung, menggambarkan di dalam Alkitab saja. Orang ini, orang yang digambarkan di sini punya gift yang luar biasa menurut saya. Ada balok di matanya dia nggak lihat. Dia punya gift yang saya sebut citrugi, Bapak Ibu Saudara. Dia bisa melihat melewati balok tersebut, dia bisa melihat selumbar kecil di mata orang. Hebat ya, ada balok di balok, dia bisa melihat. Padahal di mukanya dia ada balok. Kalau saya boleh bilang, Yesus dalam bahasa sekarang ini dia akan bilang seperti ini. Lo resek lo, sepanjang orang resek lo. Lo resek, balok di matamu kamu gak lihat, selumbar serpi yang sangat kecil aja serbuk gergaji, jauh melihat. Resek lo. Waktu Yesus pakai bahasa kita sehari-hari, dia akan ngomong sama orang yang digambarkan di dalam Alkitab, resek lo. Kerjaannya cuma memperhatikan kesalahan-kesalahan orang lo. Kerjaannya memperhatikan hal-hal kecil dalam kehidupan orang lain.
sedangkan diri sendiri punya balok yang seharusnya dibereskan terlebih dahulu. Itu gambarannya, Bapak Ibu. Nah, orang yang digambarkan seperti ini itu rusak hubungannya dia dengan Tuhan. Dia tidak bisa mengenali Tuhan. Dia tidak bisa mengenali Sang Pencipta. Sehingga karena dia tidak bisa mengenali Sang Penciptanya kembali, dia tidak bisa mengenali dirinya sendiri. Dan dia tidak bisa mengasihi orang lain. Tidak mungkin bisa, Bapak Ibu. Tidak mungkin bisa. Kalau dia tidak bisa mengenali Tuhan, tidak bisa membangun hubungan dengan Tuhan, dia tidak akan pernah bisa mengenali dirinya sendiri. Bagaimana kita mau mengasihi orang lain kalau kita tidak bisa mengenali diri kita sendiri? Tidak bisa, Bapak Ibu. Kemudian di Lukas 6 ayat 43, Yesus ngomong seperti ini. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Perhatikan kalimat yang diberikan tanda tebal. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari itu meluap dari hati. Jadi yang keluar dari mulut itu keluar dari hati. Saya suka karena Yesus pakai terminologi yang sangat sederhana. Semua orang bisa ngerti, Bapak Ibu Saudara. Tetapi sebelum saya jelaskan kepada saudara, saya mau kasih tahu ini. Pada akhirnya semuanya itu terpulang dari kondisi hati kita masing-masing. Terpulang dari kondisi hati kita masing-masing. Kondisi hati seseorang menentukan hubungan yang orang itu bina. Kondisi hati ini menentukan hubungan loh, Bapak Ibu Saudara. Kondisi hati ini menentukan hubungan. Itu sebabnya saya katakan tadi, hubungan saudara dengan Tuhan itu menentukan hubungan saudara dengan sesama. Jaga hati saudara. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Amsal 4:23 katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati itu yang menentukan, Bapak Ibu. Hati saya, hati Bapak Ibu Saudara, itu yang menentukan. Kita ini manusia lucu, Bapak Ibu Saudara. Saya pikir-pikir pagi-pagi tadi itu saya sambil senyum, ya kan? Senyum itu di meja belajar saya lucu. Saya dari dulu ya, pintu pagar saya gembok, saya kunci. Malam saya periksa, mobil-mobil saya cek, saya kunci. Itu nggak kamar dosen yang saya kunci. Semuanya saya kunci. Ya saya perhatikan semua pintu-pintu, mulai dari radio, mulai dari klinik. Malam itu saya selalu keluar, saya perhatikan, saya kunci, saya gembok, ya. Tapi kita nggak pernah gembok hati kita. Semuanya kita kunci. Kulkas kita kunci, kamar kita kunci, dompet kita kunci, rumah kita kunci, pagar kita kunci, mobil kita kunci, motor kita kunci. Tapi kita lupa kunci gembok hati kita. Padahal kita berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Saudara, ayat ini berlaku buat siapa saja, termasuk saya. Ayat ini bukan cuma untuk saudara saja. Ayat ini berlaku untuk saya juga. Saya juga harus menjaga hati saya. Saudara bisa bayangkan. Kalau saya sebagai seorang hamba Tuhan, ini saudara bayangkan saja. Kalau saya sebagai seorang gembala sidang, sebagai hamba Tuhan, tidak pandai-pandai menjaga hati, saudara bisa bayangkan apa yang akan terjadi. Kalau saya membiarkan iri hati, kalau saya membiarkan sakit hati masuk ke dalam hidup saya, kalau saya membiarkan hati saya dihancurkan oleh perkataan orang, oleh gosip dan lain sebagainya, saudara bisa bayangkan apa yang akan terjadi.
Dan saya mau memberitahu kepada saudara, setiap hari sampai hari ini, saya itu terus berjuang menjaga hati saya. Kalau saya sebagai hamba Tuhan sampai hari ini terus berusaha menjaga hati. Saudara tentunya juga harus menjaga hati sampai hari ini. Besok sampai Tuhan datang panggil kita sebagai orang-orang yang berkenan. Amin. Ya, bisa bayangkan, saya pendeta, gembala, tidak bisa jaga hati. Aduh, hancur. Jemaat, saudara bisa hancur. Gereja bisa hancur dan berantakan. Karena ada saja ya, orang yang mencoba menyakiti, ada saja orang yang coba-coba menyebarkan yang tidak. Tapi saudara, saya tidak bisa menjaga hati mereka. Saya tidak bisa menjaga hati saudara. Saya tidak bisa menjaga hati orang-orang yang mungkin ngomongin saya. Saya tidak bisa menjaga hati mereka. Yang saya bisa lakukan apa? Jaga hati saya sendiri. Sama seperti pacaran. Tugas saudara bukan untuk menjaga hati pacar saudara yang muda-muda. Dijagain kemana-mana, jagain supaya jangan ngambek, jangan marah, jangan emosi dijagain. Tugas saudara bukan menjagai hati pacar saudara. Alkitab tidak berkata jagalah hati pacar muda. Kalau saya bisa menjaga hati saya pasti bisa menjaga hati. Amin. Alkitab jelas mengatakan, tidak dituliskan jagalah hati istrimu dengan segala kewaspadaan. Tidak. Jagalah hati jemaatmu dengan segala kewaspadaan. Tidak. Alkitab tuliskan berkata jagalah hatimu sendiri dengan segala kewaspadaan. Kalau kita bisa menjaga hati kita sendiri, maka secara otomatis kita bisa menjaga hati orang banyak. Kalau kita bisa menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan, kita bisa menjaga hati sesama jemaat, sesama anggota gereja, sesama teman hamba Tuhan. Kalau saya bisa menjaga hati saya dengan segala kewaspadaan, saya bisa menjaga hati anak saya bisa menjaga hati istri saya. Tetapi kalau saya tidak bisa menjaga hati saya sendiri dengan segala kewaspadaan, saya tidak bisa menjaga hati saudara, hati istri saya, dan hati anak saya. Sampai di sini mengerti apa yang saya sampaikan? Satu kali ada orang berkata seperti ini sama saya. Mungkin saudara juga pernah mendengar kalimat seperti ini. Oh, dia mulutnya memang jahat Pak Gembala, tapi hatinya baik banget. Wah, memang dia tuh mulutnya jahat sekali Pak Gembala, tapi hatinya baik. Mana ada? Firman Tuhan tadi katakan, apa yang keluar dari mulut terkeluar dari hati. Mana ada mulutnya jahat hatinya baik? Mana ada pohon mangga berbuah apel? Mana ada buah pohon durian berbuahkan rambutan? Tidak ada. Kalau mulutnya jahat, memang hatinya jahat. Karena apa yang keluar dari mulut itu keluar dari hati. Firman Tuhan katakan loh ya, bukan saya loh ya. Jangan sakit hati sama saya ya, please. Ya, please ya. Jangan ngambek please. Ya, please. Bukan please deh. Ya. Saya bilang, mana bisa pohon apel mengeluarkan mangga? Tidak mungkin. Mana mungkin mulutnya jahat hatinya baik? Tidak ada itu seperti itu. Kalau mulutnya ember, mulutnya jahat, ya memang hatinya jahat. Kalau mulutnya berkata positif, pasti hatinya juga mengeluarkan perbendaharaan positif. Amin. Saya sedang mengajarkan kepada pengertian saya hal seperti itu selama ini. Keluarkan dari perbendaharaan hatimu sesuatu yang positif. Apa yang engkau ucapkan selalu mengeluarkan kalimat-kalimat positif. Sehingga kamu diberkati, orang dari sekitar kamu juga diberkati. Amin. Gak bisa loh Bapak Ibu Saudara. Kalau mulutnya jahat berarti hatinya juga jahat. Tapi kalau hatinya baik, dia akan mengeluarkan perbendaharaan perkataan yang baik. Firman Tuhan loh ya, katakan loh ya, bukan saya loh. Jadi pada pagi hari ini saya mau katakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan kasihlah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Hari ini saya menyampaikan dengan sesuatu yang berbeda dengan hal-hal yang sudah saya sampaikan tentang mengasihi sesama kita. Kita tidak bisa mengasihi sesama kita. Kita tidak bisa mengasihi istri kita kalau kita tidak bisa mengenal diri kita sendiri.
Makanya banyak perceraian, makanya banyak perselingkuhan, makanya banyak cekcok dan lain sebagainya dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Kenapa? Karena salah satu pasangan tidak mengenali dirinya sendiri. Kenapa dia tidak bisa mengenali dirinya sendiri? Karena dia tidak mengenali Tuhan dan sudah menciptakan. Sampai di sini mengerti apa yang saya sampaikan? Kalau saudara ingin mengasihi orang lain seperti engkau mengasihi dirimu sendiri, kenalilah dirimu sendiri. Dengan jalan yang pertama, engkau membangun hubungan dengan Tuhan. Karena tujuan Tuhan menciptakan kita serupa dan segambar dengan Tuhan, memberikan identitas baru buat kita, bukan hanya sekedar menjadi imamat yang rajani, bukan menjadi sebagai seorang penyembah saja, tetapi menjadi pribadi yang terhubung dengan Tuhan. Membangun hubungan dengan Tuhan. Kalau kita membangun dengan hubungan dengan Tuhan, saya percaya tidak ada dari antara kita yang memiliki sakit hati. Tidak ada yang memiliki kekecewaan. Kenapa banyak pendeta kecewa? Aduh kecewa. Gak kaya jadi pendeta. Saya sering bicara sama Pak Jasa. Oh ini kesel jadi pendeta gak kaya. Kita tahu. Saya sedang bercanda. Nyesel jadi pendeta di desa. Nyesel. Kok nyesel jadi pendeta? Kok nyesel ya gak usah jadi pendeta. Nyesel ya. Banyak yang menyesal, banyak penyesalan, banyak sakit hati, kecewa di tempat lain sebagainya. Itu yang salah bukan orang lain, dirinya yang sakit, identitas dirinya yang sakit. Identitas diri yang sakit menjadikan hidup kita sakit. Tetapi identitas diri kita yang sehat menjadikan hidup kita menjadi sehat. Amin. Tuhan ciptakan saudara itu ada maksudnya. Tuhan ciptakan saudara itu ada tujuannya. Tuhan nggak ciptakan saudara tanpa tujuan. Ya. Beberapa nanti akan saya sampaikan. Sebelum engkau dilahirkan, Tuhan sudah kenal engkau. Tuhan sudah merancangkan engkau. Bahkan Tuhan sudah memiliki tujuan hidupmu untuk masa yang akan datang. Sebelum engkau ada di dunia ini, Tuhan sudah tahu engkau akan dijadikan apa. Jadi pada pagi hari ini saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara, mari milikilah identitas diri yang sehat. Ya. Jangan mudah disesatkan, jangan mudah hanyut oleh hal-hal yang ada di dunia ini. Jangan gampang membawa perasaan di dalam bekerja. Karena teman menipu terus kita bawa perasaan, terus kita sakit hati, kita tidak akan diberkati dalam usaha pekerjaan kita. Dalam pelayanan sesama teman hamba Tuhan menyakiti ada juga, tapi kita tidak boleh bawa perasaan. Mungkin sesama jemaat saling membenci, itu tidak boleh. Hal-hal itu terjadi lagi di gereja kita, di tempat ini. Karena kalau itu terjadi berarti bukan gereja yang sah, diri kita yang sah. Karena kita tidak mengenali diri kita sendiri. Karena apa? Karena kita tidak mau membangun hubungan yang benar dengan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Amin. Ya. Orang yang bisa mengenali dirinya sendiri, dia akan diam. Orang mau ngomong apa saja. Orang tidak, namanya angin akan berlalu dengan sendiri. Waktu itu yang akan berbicara. Dan waktu itu akan berbicara. Orang yang hidupnya tinggal di dalam Tuhan, dia akan terang hingga rembang. Amin. Dia akan diberkati oleh Tuhan. Dia akan hidup diberkati. Bukan hanya sekedar rohani saja, tetapi jasmani pun juga diberkati oleh Tuhan. Jadi yang muda-muda, jangan jaga hati pacar pulang, pada bisa jaga hati pacar. Suami-suami, jangan jagain hati istrimu, jagain hatimu terlebih dahulu dengan segala kewaspadaan, supaya kalau engkau sudah bisa melakukannya, engkau bisa menjaga hati istri dan hati keluarga. Engkau bisa menjaga hati seluruh sidang jemaat, teman-teman, sepelayanan dan lain sebagainya. Supaya apa? Kita bisa menjadi imamat yang raja, sehingga persembahan kita diindahkan oleh Tuhan. Amin. Persembahan kita diberkati dan diterima oleh Tuhan. Karena persembahan yang diterima oleh Tuhan itu didasari dengan membangun hubungan pribadi antara kita dengan Tuhan. Setelah itu kita baru mengenal diri kita sendiri, karena kita mengenal Sang Pencipta kita,
Dan ketika itu kita bisa mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Dan kasih yang seperti itu akan berjalan lama, tak terbatas waktu. Tapi kalau kita mengasihi tanpa kita bisa mengenal diri kita sendiri, itu akan terbatas waktunya. Kalau kita disakiti, kita akan membenci. Kalau kita dihina, kita akan marah. Kalau kita dicaci maki, kita akan membalas caci maki. Kenapa? Nah, itu sifatnya sementara. Pada pagi hari ini, saya berharap saudara boleh bawa pulang dengan identitas yang sehat. Ya, identitas yang sehat. Tidak semua orang bisa memiliki. Ini perlu pembelajaran hidup hari lepas hari. Perlu latihan-latihan. Perlu tentunya tantangan akan Tuhan berikan. Latihan-latihan itu Tuhan akan berikan supaya kita sehat dan kita bisa menanggung segala perkara di dalam nama Tuhan. Untuk itu jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan.